Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Trimo. Di sini aku mau coba rekomendasiin lagi buku yang pernah aku baca. Tapi untuk kali ini bukunya nggak terlalu berat atau lebih ringan gitu, karena jujur waktu aku baca buku ini, judulnya Berhenti di Kamu, karyanya Dr. Gia Pratama. Ini cuma cukup waktu 2-3 jam lah gitu. Itu pun aku sambil buat ngapa-ngapain dulu apa dan sebagainya. Buku ini tuh bercerita tentang Dr. Gia Pratama. Selain dia jadi penulis, ternyata dia jadi main character di sini gitu. Karena memang buku ini tuh bercerita tentang perjalanannya dia dalam mendapatkan jodoh, atau perjuangannya dia untuk mendapatkan jodoh gitu. Soalnya dari judulnya aja tuh udah kayak bikin baper nggak sih, Berhenti di Kamu gitu. Dan yang menarik gitu, aku baru tahu kalau waktu aku mau review ini, aku coba carikan review orang lain gitu buat ngepasin sama emang yang aku rasain sama apa enggak gitu. Ternyata di buku ini itu ada soundtracknya, dan soundtracknya juga menurut aku tuh liriknya ngena banget gitu loh. Itu yang bikin baper juga. Jadi selain isinya juga bikin baper, terus ada original soundtracknya yang bisa bikin baper. Nanti aku coba kasih linknya di bawah deskripsi video ini ya. Tuh. Oke, coba aku review langsung. Untuk kalian yang untuk kalian yang malas baca, menurut aku ini bisa jadi rekomendasi buat kalian gitu. Karena buku ini tuh disajiin tuh kayak ramah banget. Yang pertama, pakai bahasanya itu benar-benar transparan banget. Nggak ada tuh yang bahasa menyek-menyek yang gimana. Walaupun judulnya bikin baper, itu di dalamnya tuh kayak terlalu transparan gitu loh, apa adanya. Jadi kayak penulis di sini tuh Dr. Gia kayak bener-bener pengen nunjukin ini loh, realnya kayak gini loh perjuangan aku gitu. Ini yang terjadi bener-bener gitu, tanpa ada bahasa-bahasa yang menurutku kayak apa ya. Kalau kita nemuin di novel-novel romance yang lainnya kan ada bahasa-bahasa puitis gitu ya, pemilihan diksinya dipertimbangkan banget lah. Sedangkan novelnya Dr. Gia ini menurut aku tuh lebih memang belak-belakan banget gitu. Memang sih ada beberapa part yang Dr. Gia sendiri pakai bahasa yang puitis, tapi itu cuma waktu si Dr. Gia itu menggambarkan ketika dia berdoa gitu, dan itu kayak kata-kata yang dipakai waktu berdoa gitu. Ada salah satu kata-kata yang puitis waktu dia berdoa yang menurut aku itu bener-bener keren gitu, dan itu buat refleksi kita juga gitu. Kayak gini bahasannya, ya Allah, semoga engkau setuju bahwa saya sudah cukup usia untuk mengemban tanggung jawab lebih gitu. Dan dari situ tuh bener-bener kayak, kalau aku ngelihat ya, Dr. Gia sendiri tuh udah menggambarkan kalau dia tuh udah pengen nikah banget, tapi kok nggak dapet gitu. Singkat cerita, penyampaian makna dari novel ini tuh dibagi beberapa part gitu, dimana dia ketika masih jomblo terus ketemu mantannya atau pacarnya yang kemudian jadi mantannya, terus dia galau lagi karena putus dan sebagainya. Itu diceritain tuh dengan belak-belakan banget. Mungkin kalau teman-teman yang baca buku ini akan kayak ngerasain, oh gue pernah di posisi itu gitu loh. Terus juga walaupun buku ini tuh terlihat sangat belak-belakan, nggak pakai diksi yang bikin orang kayak langsung kelepak-kelepak, tapi nggak meninggalkan kebaperan yang ada gitu. Karena kalian setelah baca tuh kayak baru nyadar kayak bisa diartikan kayak cinta itu atau jodoh itu datang nggak dari apa yang kita perkiraan gitu. Contohnya kita udah yakin banget sama pacar kita yang sekarang gitu, kalau dia bakal jadi jodoh kita. Dan di buku ini tuh kayak dijelasin gitu, walaupun kita mungkin punya banyak referensi lain, tapi di buku ini juga menyajikan itu dengan bahasa yang lebih kayak bak-bakan gitu. Kayak beliau yang udah pernah pacaran tapi putus, itu bener-bener diceritain banget gitu. Terus juga untuk kita juga akan menyelami lebih dalam kehidupan seorang dokter di sini. Walaupun nggak dalam proses yang lebih ke scientific banget, tapi di sini tuh kita jadi tahu gimana sih kalau seorang dokter itu bertindak atau gimana gitu. Jadi kita mungkin akan lebih memberikan stigma positif ke dokter
tambah memberikan stigma positif ke dokter gitu setelah kita membaca buku ini gitu. Terus selain itu dari beberapa cerita atau keseharian yang dokter Gia tulisin di sini, kita juga nggak akan kehilangan nilai-nilai humor lah, karena buku ini benar-benar bikin kita relax gitu. Oke, terus juga dengan total halaman ini 280-an, buku ini juga benar-benar sukses bikin kita itu sadar terkait formal banget. Buku ini juga benar-benar sukses mengilustrasiin kebucinannya Dokter Gia ketika lagi benar-benar jatuh cinta sama orang. Ini benar-benar kayak mungkin juga kalian akan kayak ketawa waktu baca di sini gitu. Selain dari Dokter Gia yang kisahnya Dokter Gia yang diceritain itu tentang mencari jodoh, kita juga akan dikasih tunjuk yang bikin kita akhirnya tuh kayak pengen nabung buat cepet-cepet umroh lah dan sebagainya gitu. Soalnya di sini tuh diceritain banget gimana prosesnya beliau umroh, keindahan kota Mekah dulu seperti apa gitu. Terus juga ditambah lagi itu beberapa kali juga beliau tuh menyelipkan aktivitas atau kegiatan travelingnya di Eropa. Itu benar-benar sih yang bikin kita kayak akhirnya jadi tahu lebih lah, buat kayak aku sendiri yang nggak pernah keluar negeri jadi tahu gitu dan jadi mikir buat nabung ke sana gitu. Oke, cukup untuk review buku hari ini atau review novel hari ini tentang novel Berhenti di Kamu karya Dr. Gia Pratama. Meski novel ini jujur akhir ceritanya mudah ditebak gitu ya, tapi banyak cerita-cerita yang nggak kita sangka akan muncul di novel ini. Jadi tetap kita akan penasaran buat baca setiap partnya gitu. Jadi aku tetap rekomendasi buku ini buat koleksi buku kalian gitu. Dan aku nggak tahu sih masih ada di Gramedia atau enggak. Cuman kalau masih ada beneran deh. Dari covernya aja udah menurut aku tuh udah menarik banget. Oke, cukup. Sampai jumpa di review selanjutnya.